Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia, NIM J1B019010, mata kuliah Mesin Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pohon pisang, manfaat, dan sebagainya. Tanaman pisang memiliki banyak manfaat dari daun sampai akarnya. Terutama yang banyak dikonsumsi dan dimanfaatkan adalah buahnya. Sedangkan bagian yang lain seperti daun, kulit, buah, batang, jantung, dan benggolnya jarang dimanfaatkan. Pada benggol, pisang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Kandungan gizi yang dimiliki benggol pisang adalah karbohidrat 66,2%, protein, air, dan mineral-mineral penting lainnya. Manfaat pohon pisang yaitu dari akar. Pohon pisang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, diantaranya dapat mengobati hematuria atau kencing berdarah yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri pada kandung kemih, dan dapat mengatasi peradangan, inflamasi, nyeri, dan gigitan ular berbisa. Selain itu, terdapat manfaat lainnya yaitu penawar racun. Kemampuan akar pisang untuk menjadi obat penawar racun ternyata telah digunakan dari generasi ke generasi sebagai ramuan herbal tradisional. Yang kedua yaitu peredam demak. Pada dasarnya, akar pisang memiliki sifat antipiretik yang dapat memberi efek dingin pada tubuh. Ketiga, mendinginkan darah. Kemampuan antipiretik lainnya yang terkandung pada akar pohon pisang adalah dapat mendinginkan darah. Keempat, yaitu anti radang. Akar pisang rupanya telah menjadi obat tradisional yang digunakan untuk mengobati peradangan tenggorokan. Kelima, yaitu mengobati hipertensi bagi penderita hipertensi darah tinggi. Akar pisang juga berguna untuk mengobati dan bahkan mencegah terjadinya hipertensi. Yang keenam yaitu asma. Sifat akar pisang yang antiinflamasi serta antipiretik bisa dimanfaatkan juga untuk mengatasi penyakit sesak atau asma. Ketujuh yaitu pereda rasa sakit. Untuk luka ringan, akar pisang bisa digunakan sebagai pereda rasa sakit. Ke-8, baik untuk mata. Akar pisang baik untuk mata karena akar pisang mengandung vitamin A. Ke-9, mengobati sariawan. Akar pisang rupanya juga memiliki kemampuan untuk mencegah serta mengobati sariawan karena akar pisang dapat bertindak sebagai antiseptik, melawan infeksi, dan anti-inflamasi. Ke-10 yaitu mengobati MA atau borok lambung atau bibis. Fungsi lain dari efek dingin yang dimiliki akar pisang adalah menenangkan lambung, dan kandungan dopamin menghambat pengeluaran asam lambung sehingga baik untuk mencegah timbulnya penyakit MA. Ke-11 yaitu penyakit kulit. Kandungan antipiretik dan inflamasi yang ada pada akar pisang dipercaya dapat mengobati penyakit kulit. Ketiga, kerupuk bonggol pisang. Fungsi bonggol pisang yaitu memiliki khasiat melancarkan pencernaan, mencegah batu ginjal, hingga membantu mengobati diabetes. Pohon pisang dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Bagian-bagian dari pohon pisang tersebut dapat diolah menjadi mikroorganisme lokal atau MOL, kompos, pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan zat perangsang tubuh atau ZPT. Ketiga yaitu batang pisang. Salah satu manfaat batang pisang adalah bisa mengontrol tekanan darah dan kolesterol dalam tubuh. Di dalam batang pisang terdapat kandungan kalium dan vitamin B6 yang bisa membantu mengontrol kolesterol serta tekanan darah tinggi supaya bisa lebih stabil. Dan di mana limbah pelepah pisang disulap menjadi aneka kerajinan unik, mulai dari tas, tempat tisu, hingga karya lukisan. 4 yaitu jantung pisang dapat meningkatkan progesteron yang membantu mengurangi pendarahan yang berlebihan saat menstruasi. Selain itu, kandungan serat pada jantung pisang penurunan berat badan berlebih, dan jantung pisang dapat dimasakan yang lezat sebagai berikut, yaitu 1. Sayuran jantung pisang, tumis jantung buncis, pecak daun pisang, lodeh daging jantung pisang,
oseng jantung pisang, tumis jantung pisang, gulai jantung pisang, lodeh ontong. Kelima yaitu daun pisang dapat dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan seperti kue nagasari, kue bugis, lemper, pepes, botok, lontong, hingga nasi bakar. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan memberikan beberapa keistimewaan, salah satunya yaitu aroma makanan menjadi lebih khas dan sedap. Dan daun pisang juga dapat dibuat sirup daun pisang. Dan keenam yaitu buah pisang. Pengolahan buah pisang merupakan salah satu cara mengatasi melimpahnya buah saat panen raya diserta produksi manfaat buah pisang menjadi produk olahan sebagai berikut, yaitu keripik pisang, pisang goreng, tepung pisang, dodol pisang, cek pisang, kola pisang, es pisang, nugget pisang, dan lain-lainnya. Yaitu ketujuh, kulit pisang bisa diolah atau digunakan secara langsung untuk dimanfaatkan bagi tubuh. Manfaatnya dapat digunakan sebagai masker wajah, dan kulit pisang yang kaya akan serat dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah penyakit pencernaan seperti sembelit dan diare. Buah dan pisang mengandung vitamin A di dalam jumlah tinggi. Vitamin A ini bermanfaat untuk menjaga mata tetap sehat. Yang ke B yaitu sederet pengusaha di tanah air sudah membuktikannya batang dan pelepah pisang bisa diubah menjadi produk kreatif yang bernilai seni tinggi sekaligus berfungsi. Beberapa produk yang banyak dibuat dari olahan batang pisang antara lain kotak hantaran, bingkai foto, topi, sandal, hingga lukisan. Ada juga yang mengolahnya menjadi kertas, kemudian membuat produk turunannya seperti bunga, tas, dan binder atau art box. Yang kece yaitu alat yang digunakan untuk membuat tempat tisu dari pelepah pisang sebagai berikut. 1 yaitu pelepah pisang kering, 2 gunting, ketiga kertas karton dibuat membentuk tabung, lembox, pensil, biji-bijian untuk menghias. Alat untuk membuat bunga dari serat pelepah pisang sebagai berikut: gunting, penggaris, pulpen, pelepah pisang kering, lidi atau kawat, kertas krem hijau, staples. Selanjutnya yaitu KD 5 contoh upaya peningkatan nilai tambah dari satu jenis komoditas pertanian antara lain. 1 yaitu komoditas perkebunan, yaitu karet, kelapa sawit, kopi, teh, tebu, cengkeh, dan tembakau. Alat dan mesin yang dibutuhkan itu untuk alatnya sendiri terdiri dari pisau, sabit, dan keranjang. Untuk mesin yaitu mesin pencacah, mesin pengupas, kulit, dan mesin penggiling. Kedua yaitu komoditas tanaman pangan, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Selanjutnya yaitu alat dan mesin yang digunakan yaitu alat, sabit, cangkul, parang, yaitu mesin, traktor, tresek. Ketiga yaitu komoditas tanaman sayuran, bawang, tomat, cabai, kentang, wortel, kangkung, dan terong. Alat dan mesin yang digunakan yaitu alatnya sabit dan cangkul, mesinnya mesin penyangkut, mesin pencacah. Keempat yaitu komoditas buah-buahan, di antara lain yaitu apel, alpukat, belimbing, mangga, durian, dan lain-lain. Alat dan mesin yang digunakan alatnya yaitu sabit, pisau, pengupas, sedangkan mesinnya yaitu blender. Kelima yaitu komoditas kehutanan, kayu bulat dan kayu bakar. Alat dan mesin yang digunakan yaitu alat, kapak, parang, mesin sensor, dan mesin pembelah atau pemotong. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.